hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki kepada acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber hebat bersama dosen-dosen Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Film dan Televisi. Biografi dari Bapak Subagjo, ya, Bapak Subagjo Budi Santoso lahir di Magelang 6 Februari 1963. Oke, lewat pendidikannya itu sampai dengan S2 ya di Penciptaan dan Pengajian Seni Institut Kesenian Jakarta. Nah, untuk penghargaannya di tahun 1999 Subnahungsa Award, yes, mantap ya. Best Juri Spesial for Future Film SRI atau SRI. The 40 Petan Asia Pasifik Film Festival Bangkok. Ya, nah untuk pengalaman mengajarnya beliau dari 2012 ya hingga saat ini, yaitu menjabat sebagai dosen Fakultas Film dan Televisi di IKJ. Kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu oleh Bapak Subagjo Budi Santoso MSN. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan saudara sekalian, siswa dari SMK Manbaul Ulum. Pagi ini mungkin saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Armantono. Kalau tadi beliau menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skenario dan juga sejarah untuk membahas dan mengupas tentang film pendek, film panjang, film dokumenter, dan film iklan. Yang akan saya sampaikan ini mungkin lebih teknis ya, karena kebetulan saya lebih banyak berkecimpung di teknis, yaitu di produksi. Pernah secara intens sebagai editor film panjang juga. Nah, ini mungkin akan membuka gambaran atau wawasan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian mengenai bidang-bidang dan tanggung jawab maupun prospek dari produksi film. Seperti diketahui kalau di SMK, kebetulan saya juga banyak berkecimpung dengan banyak teman-teman di SMK. Yang ada di SMK itu adalah kompetensi keahlian produksi dan siaran program TV kalau nggak salah ya. Tapi program keahliannya seni broadcasting dan film. Tetapi tetap basic dari semua itu adalah film. Ya, karena seperti disampaikan Pak Armantono tadi, sejak penemuan Lumiere bersaudara pada tahun 1895 bulan Desember sampai sekarang, teknik maupun teknologi film itu berkembang dan sekarang sudah menyatu dengan televisi, dengan lahirnya media OTT, over the top atau video on demand. Ini sekarang semua orang bisa familiar untuk melihat film maupun TV dalam gawe masing-masing. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Arda Mulisyun mengenai distribusi dan eksibisi. Karena kalau kita belajar film, kita harus mulai dari hulu sampai ke hilir, dari mulai ide itu lahir sampai akan dijual di mana. Nah, di sini ya akan saya sampaikan ini, saya bawa slide-nya agak banyak, tapi mungkin saya akan lebih cepat waktunya karena 30 menit. Sebenarnya ini ada 3 hal besar yang harus disampaikan. Yang pertama bicara tentang film fiksi, yang kedua film dokumenter, yang ketiga film iklan. Nah, ini juga masing-masing itu kalau di kami di perguruan tinggi, baik di IKJ, di UI, di ISI, itu bisa ditempuh dalam beberapa semester. Nah, ini mungkin saya memberikan wawasan atau gambaran kepada saudara sekalian, mungkin yang sekarang baru masuk di semester 10 atau yang sudah di semester 11
atau yang peralihan dari multimedia ke casing dan perfilman. Karena kalau multimedia itu ranahnya di teknologi informasi dan komunikasi, di mana masih ada ilmu-ilmu sains, ya, masih ada fisika segala macam. Sementara kalau film dan televisi itu masuk ke seni media kreatif. Ya di situ ada radio, ada televisi, ada film, ada fotografi. Jadi yang disampaikan Pak Armantono tadi bahwa teman-teman semua mau nggak mau harus paham tentang sejarah. Kemudian paham tentang teori film, mungkin nanti akan disinggung sedikit oleh Pak Arda. Bagaimana sih kalau kita bicara tentang editing itu konsepnya apa sih? Shotnya itu apa sih yang harus disiapkan oleh sutradara? Bagaimana kita memecah shot? Bagaimana kita membuat angle? Bagaimana kita membuat floor plan? Nah itu diawali dengan namanya belajar tentang seni film atau teori film. Kalau di kami namanya pengantar seni film. Oke, tidak berpanjang lebar, saya izin untuk share screen untuk materi ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, ya. Terima kasih, Ibu. Oke, saudara sekalian, ini yang akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu perbedaan penanganan produksi film pendek, film panjang, film dokumenter, dan iklan TV. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Armantono bahwa film fiksi atau film cerita dan juga film dokumenter itu ada versi panjang, ada versi pendek. Tergantung mau eksibisinya di mana. Kalau dia mau ke bioskop, ya dia akan masuk ke film panjang. Durasinya berapa? Nah ini durasi panjang film ini banyak ditentukan oleh standar-standar festival internasional yang antara lain ya. Standar festival internasional yang top ya seperti Cannes, kemudian Sundance, itu ada yang mematok bahwa kalau film pendek itu maksimal sampai 60, dari 1 menit sampai 60 itu bisa film pendek. Tapi ada yang sampai 70 itu masih disebut film pendek. 70 ke atas itu udah film panjang. Film pendek paling pendek berapa? 1 menit pun film pendek. Selama orang bisa paham dan bisa memahami imaji-imaji yang muncul dari cerita itu udah bisa sampai. Jadi kalau kita sebut komunikator dengan komunikannya itu nyampe, itu udah bisa kita sebut sebagai sebuah film pendeknya seperti apa. Dokumenter pun demikian. Kalau di luar negeri banyak dokumenter film panjang, mungkin teman-teman nanti kalau bisa mendalami di YouTube sudah mulai banyak dengan beberapa genre film dokumenter panjang. Yang terkenal mungkin kalau mau lihat nanti Super Size Me itu bicara tentang seorang pembuat film dokumenter yang memakan hamburger McD sampai menyebabkan saham hamburger itu jatuh. Itu bisa dicek nanti Super Size Me. Kemudian kalau film pendek, dokumenter pendek ada yang namanya mikro dokumenter. Itu cuma sampai 1-3 menit lah. Ada, itu banyak bisa dicari. Seperti karya dari, mungkin di FFTV Channel bisa lihat, itu ada Salmur Gianto, itu salah seorang pakar, Dr. Salmur. Itu cuma 3 menit. Jadi sebenarnya batasan itu nanti akan sangat terlihat pada saat kita syuting persiapannya seperti apa untuk film pendek maupun film panjang. Saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. Nah, topik yang akan kita bicarakan adalah bicara tentang produksi film cerita, produksi film dokumenter, produksi film iklan. Yang membedakan dari ketiga ini adalah iklan, karena sampaikan Pak Armantono tadi, iklan itu adalah bagian dari komunikasi, media komunikasi, penyampaiannya menggunakan sarana film, sarana televisi. Nah di iklan itu orang film itu hanya bagian, hanya salah satu trop dari sebuah barang gitu loh. Karena yang banyak yang berkuasa adalah ada klien, ada agensi. Nah kita sebagai pelaksana. Nah, jadi ini ada bagian kecil. Tapi nanti kita lihat seperti apa sih bagaimana iklan itu, kenapa kalau membuat film iklan itu mahal, kemudian banyak konsekuensi yang harus disiapkan di situ. Karena berhadapan dengan klien, berhadapan dengan pemain yang top, berpikir tentang bagaimana dengan waktu 30 detik, 1 menit bisa sampai ke audiensnya. Nah itu yang nanti akan kita gambarnya seperti apa sih proses produksinya. Produksi film kita mulai. Nah ini mengenai film production stage ya. Jadi saudara sekalian, bahwa di dalam produksi film itu ada 5 tahapan. Mungkin yang banyak dikenal oleh teman-teman dan saudara sekalian,
yang nomor 2 sampai 4, praproduksi, produksi dan pasca produksi. Yang pengembangan ide maupun distribusi dan eksibisi ini jarang dibahas. Padahal intinya orang membuat film adalah untuk diputar kalau bisnis ya mendatangkan keuntungan. Tetapi kalau itu bagian dari untuk menarik supaya masyarakat terpincut ya atau terbuai oleh film itu, umpamanya film propaganda biasanya kalau menjelang pemilu, nah itu juga bagian dari strategi eksibisi. Film iklan adalah bagaimana supaya dengan adanya film itu menaikkan jumlah pembeli, jumlah barang yang dibuat. Nah, kalau kita lihat sejarahnya pertempuran antara mie sedap dengan Indomie itu nggak akan ada habisnya. Yang satu berada di Jawa Barat dan Jakarta, yang satu berada di Jawa Timur. Ini sebenarnya kalau bisa kita bahas, diskusikan, menarik sekali. Ini strategi pengembangan ide dan distribusi eksibisi. Kita lanjut. Nah, kalau kita bicara ide, yang disampaikan tadi, ada dua hal. Yang pertama adalah ide itu menjadi landasan untuk menjadi sebuah cerita. Tanpa ide tidak akan ada film. Tanpa tema tidak akan ada film. Jadi kalau orang buat film seperti saudara sekalian, itu adalah membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Dari sesuatu, tidak ada sesuatu menjadi sesuatu. Nah, kalau kita bicara lagi, film tersebut adalah film yang dibuat dalam rangka keinginan Anda untuk memperkenalkan sesuatu hal, kemudian benar-benar ide itu dari Anda, pengen Anda buat. Kalau Anda tidak punya uang, maka mau nggak mau harus mencari dana. Berdasarkan ide dan cerita, Anda bisa mencari dana. Lain halnya kalau ini kita bekerja di sebuah PH, bekerja di sebuah perusahaan. Jadi pengembangan ide itu ada dua sisi, untuk cerita maupun pendanaan. Tapi cerita nomor satu. Nah, ini kita lihat di dalam dunia film itu ada dua koordinator. Yang satu koordinator yang berkaitan dengan penciptaan gambar, maka disebut sutradara. Yang satu koordinator yang berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan perekrutan karyawan, berkaitan dengan pemutaran. Mereka dua-duanya punya tanggung jawab terhadap cerita. Cerita itu akan langsung jadi. Maka ada revisi yang dilakukan. Nah, di dalam film, di dalam industri film, dikenal yang namanya triangle. 3 segitiga yang utama yang harus bermitra sebelum film itu dibuat. Yang namanya triangle system. Yaitu sutradara, penulis skenario, produser. Yang utama adalah penulis skenario dulu. Sutradara dan produser. Ini akan mengawal film dari awal sebelum ada kru yang lain. Setelah ada pengembangan ide, kita masuk, ceritanya udah jadi proposal, pendanaan. Kalau Anda lihat, seperti Garin Nugroho, membuat film, banyak film-film dia adalah film mainstream. Film yang punya nilai art tinggi. Sehingga jarang perusahaan film yang bisa bekerja sama, karena kalau perusahaan film yang mainstream itu lebih banyak mencari keuntungan. Maka yang dilakukan adalah mencari dana. Di sini dibuatlah proposal. Tugas dari produser adalah menggalang dana. Mau dapat funding dari mana? Dapat masuk dana dari mana? Di mana sumber dananya? Ini akan panjang kita. Sutradara pitching, how to pitch, memperkenalkan. Ini film ngomong apa? Cerita tentang apa sih? Nah, ini kita masih bicara tentang pengembangan ide. Setelah ini oke, setelah skenario jadi, maka kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu praproduksi. Mungkin yang dilakukan di kebanyakan, praproduksi adalah langsung membuat, setelah skenario, langsung membuat shot-shot yang akan diambil di lapangan. Tidak, banyak tahapan yang harus disiapkan. Kita harus membreakdown. Breakdown itu bisa dua, untuk sutradara, untuk produser. Sutradara adalah membreakdown dari skenario, dari setiap scene, dipecah menjadi shot-shot, ya, dengan berbagai aturan supaya pada saat pengambilan gambar tidak terjadi shot tersebut tidak bisa disambung. Mungkin teman-teman sudah kenal yang namanya garis imajiner, kemudian bagaimana menyatukan antara shot, full shot, medium, dan close, nggak boleh full sama full. Nah, ini tugasnya dari sutradara untuk membuat yang namanya director shot atau shooting script. Nah, kalau yang dilakukan oleh produser, memecah apa yang ada di scene, itu nanti akan bernilai dengan uang, akan menjadi uang yang di scene itu. Membutuhkan uang, lokasi, pemain, properti, kostum, peralatan, itu harus dipecah.
Ya. Kita nggak berpikir bahwa ini peralatan sendiri, tidak. Setelah itu baru kita membuat jadwal atau schedule. Setelah ada schedule, baru kita bisa membuat budget. Nggak ada ceritanya kita membuat budget, belum ada schedule. Belum itu, ada crewing. Crewing itu bagaimana mengumpulkan kru, ada casting, bagaimana menyiapkan kebutuhan art direksi atau tata artistik, lokasi, latihan pemain, kebutuhan alat, kebutuhan suara, peralatan suara, apakah kita mau pakai Zoom, atau kalau kita pakai mikrofon kondensor, dinamik. Nah itu tuh di semua harus matang di praproduksi. Kita sebut yang namanya rancangan produksi. Kalau kita bicara di standar pembuatan film, di mana semua harus ditulis menjadi sebuah desain yang siap untuk dibawa ke lapangan, menjadi acuan sutradara, kamera, dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah bagaimana mendandani set atau lokasi yang ada di tempat yang akan kita lakukan pengambilan gambar. Itu adalah praproduksi. Nah, ini adalah persiapan director untuk pre-production. Ini adalah flow-nya. Nanti teman-teman bisa lihat, nanti akan saya sampaikan ke sekolah juga untuk didalami. Bagaimana kiprah dari masing-masing departemen, yaitu di sini ada sutradara, ada DOP, kemudian ada pemain, apa saja yang dilakukan. Sama juga, ini adalah tanggung jawab produser. Sebelum mereka sampai syuting, maka harus ada yang namanya production meeting. Sebelum kita ke lokasi, harus ada kontrak, asuransi, transport, rancangan tentang konsumsi. Ini nomor 1 dan tidak boleh terlewatkan. Bahan bakar kita. Ya. Di sini casting harus dikontrak, rilis sampai kapan kita akan kontrak dia. Kemudian filmnya akan sampai kapan boleh kita tidak usah harus bayar. Ya, namanya kontrak dan rilis. Kemudian deal memo itu untuk kru, kemudian equipment. Ini masih bisa kita bicarakan secara detail, mungkin tidak bisa di tempat ini ya. Mungkin nanti kalau ada waktu, mungkin ada kesempatan bisa kita kembangkan membahas tentang hal ini. Berikutnya, kalau ini semua sudah selesai, maka dalam film cerita kita mulai produksi atau syuting. Jadi bukan tiba-tiba syuting. Bisa dikatakan yang namanya development, praproduksi, bisa 2 kali waktu syuting. Kalau film pendek itu mungkin cuma 2 hari, tapi kalau film panjang itu bisa 20 hari. Kalau dokumenter bisa 3 hari, bisa setahun. Kalau kita menunggu momen. Kalau film iklan, rata-rata syuting sehari kelar. Tapi dari jam 5 pagi sampai jam 1 pagi lagi. Ya, karena persiapannya sangat detail. Dan biasanya yang namanya pemain itu waktunya juga sangat terbatas. Dan jangan lupa durasi yang akan kita putar itu hanya 30 detik, 1 menit, atau 1,5 menit. Ini adalah tahapan yang dilakukan oleh produser pada saat produksi. Ya. Di sini pengarahan, sutradara terhadap art director, DOP, aktor, kamera operator, ini adalah kru yang terlibat semuanya di sini. Saya lanjutkan, apa yang dilakukan di produksi? Cuma ada 5 hal ini. Yang pertama adalah prosedur set. Ini sangat penting sekali. Siapa yang boleh hadir di set ya? Karena kalau di film panjang, ini adalah rahasia perusahaan. Tidak sembarangan orang kalau tidak kenal dengan produsernya untuk hadir film cerita panjang. Karena bisa-bisa dicontek. Karena kadang-kadang seorang produser menunggu waktu kapan film ini akan diputar, menunggu momen. Ini kita tidak bicara era pandemi atau sebelumnya ya. Kalau sekarang, kalau tidak di bioskop, ya bisa kita putar saja di OTT, apakah itu di Netflix, atau apakah itu di Viu, atau itu di Boomplay. Itu sebenarnya banyak jalan untuk para pembuat film. Berikutnya adalah kamera. Salah satu alat yang tujuannya untuk merekam ya, adegan itu adalah kamera. Kalau tidak ada kamera, tentunya semua hanya sebuah cerita. Tidak ada perekaman. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seorang DOP, Director of Photography. Kemudian, kalau tidak ada suara, maka kita kembali lagi ke zaman Lumiere, kita kembali lagi ke zaman Griffith. Semua menggunakan tulisan. Enggak. Sekarang adalah era
dengan menggunakan suara. Walaupun di dokumenter ada film yang isinya hanya gambar dan musik aja, nggak ada narasi, nggak ada dialog. Itu adalah salah satu jenis tersendiri. Kemudian art. Ya. Art itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang tampak di layar, benda-benda yang tampak di layar, selain karakter atau pemain. Apakah itu kostum, apakah itu make up, apakah itu properti, apakah itu vehicle, kendaraan, apakah itu animal, itu adalah tanggung jawab penata artistik. Ingat, yang diambil hanya sudut yang diambil oleh kamera. Bagaimana pandai-pandainya seorang art director menata materi itu di dalam frame ini, ya, di dalam aspek rasio. Kemudian yang tak kalah penting adalah pemain. Jadi dalam produksi ini 5 orang ini yang berperan, produksi cerita tentunya. Di pasca produksi yang terjadi adalah penyambungan gambar dan suara. Laboratorium, kalau dulu menggunakan cuci cetak, kalau sekarang online. Ini adalah gambaran produksi tahapan di cerita. Akan diakhiri dengan distribusi dan eksibisi. Distribusi adalah bagaimana menyebarkan film itu. Eksibisi akan diputar di mana. Jadi kalau Anda bikin film tentang anak durhaka, kira-kira siapa audiens Anda? Itu harus sudah dipikirkan sejak awal, sejak development cerita ini. Anak durhaka yang tobat. Ini akan kita inventaris semuanya. Jadi distribusi dan eksibisi adalah dua kata seperti dalam sekeping mata uang. Ya. Penyebarannya bagaimana, pemutarannya di mana. Ini harus teman-teman menyadari tentang hal itu. Itu tadi mengenai sedikit mengenai tahapan produksi, karena semuanya bisa dijelaskan semuanya dengan detail. Nah, ini tanggung jawabnya pada saat distribusi. Kalau produser membuat kesepakatan dengan siapa yang mau mutar, investor maupun eksibitor, sutradara menyiapkan promosinya, apakah itu membuat trailer, apakah itu menyiapkan one sheet, apakah itu poster. Tuh, teman-teman semua. Saya akan lanjutkan. Ini adalah kerjasama tim. Tolong jangan sampai lupa bahwa film itu adalah kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama orang yang merancang cerita, membuat pemotongan shot atau director shot, dan tim teknis. Ini harus solid. Ya, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Hampir bisa dikatakan bahwa film itu, membuat film itu seperti tentara. Ya, seperti satu kompi, satu regu, itu harus solid. Begitu satu ada yang salah, mesti akan kelihatan di karyanya. Kami udah puluhan tahun menguji mahasiswa. Kalau ada gambar yang nggak benar atau cerita yang nggak benar, kita akan tahu ini di mana yang salah. Karena timnya mungkin nggak solid. Jadi teman-teman kalau membuat film, cari teman-teman yang sehati, yang chemistry-nya sama. Kalau enggak, dijamin akan bubar. Karena kerjasama tim adalah salah satu motor dari pembuatan film. Ini di sini, ini dari sini sekalian teman-teman bisa tahu siapa sih yang terlibat di dalam produksi film. Ada eksekutif produser, director of photography, sound designer, production designer, editor. Ini pada saat produksi. Pada saat development, yang berkelibat adalah penulis skenario, produser, director dan pemain. Director itu adalah sutradara. Kemudian, ini semua harus kerjasama, harus kompak. Nah, kalau di sini, ini adalah kerjasama tim dalam departemen produksi. Ada siapa saja dalam departemen produksi? Ini saya berikan gambaran, ini berlaku juga untuk dokumenter, berlaku juga untuk iklan. Jadi ini sekalian sapu jagat supaya teman-teman punya gambaran secara global. Kalau nanti film pendek, tentunya akan banyak yang dirangkap. Editor merangkap produser karena kerjanya belakangan, itu bisa. Penulis bisa juga menangkap sutradara atau art director, itu dimungkinkan. Ini idealnya adalah seperti ini. Ada produser, ada manajer produksi yang disebut line producer, ada manajer unit atau unit manager, ada asisten unit atau asisten produksi, ada satu lagi yang namanya production assistant atau pembantu umum atau PA kerennya. Jadi kalau sekarang saudara-saudara ketemu yang namanya line producer, itu adalah
nama Inggrisnya dari manajer produksi. Lebih keren kalau kita sebut sebagai line producer. Kemudian di departemen penyutradaraan ada director, ada first AD atau asisten sutradara 1, ada second AD atau asisten sutradara 2, ada pencatat skrip. Atau kalau di teman-teman membaca dari background ending TV film itu disebut script supervisor. Itu bukan supervisi skenario, itu adalah pencatat skrip. Orang yang mencatat adegan supaya pada saat diedit nanti ketahuan bahwa adegannya continuity, bisa disambung. Departemen kamera ini banyak di sini. Ini harus timnya harus solid. Ya, ada gaffer, mungkin ada yang belum tahu, gaffer ini adalah lighting man atau kalau kita disebut lighting. Kemudian base boy ini adalah asisten lighting man. Electrician ini adalah diesel, pengurus dieselman. Key grip ini adalah yang bertanggung jawab terhadap dolly, peralatan-peralatan pendukung, Jimny Jeep, Steadicam, dan sebagainya. Base boy ini adalah asisten. Dolly grip ini spesial dolly. Itu butuh orang yang tenang karena mendorong yang dia barang yang di atasnya, alat yang di atasnya ada seorang kameramen. Kalau dia nggak soft, maka gambarnya akan kacau. Berhasil foto, penting sekali dalam departemen kamera ada hasil foto, karena di situ akan terjadi perekaman gambar-gambar adegan yang nanti akan digunakan untuk promosi. Selain itu juga dia untuk membantu pencatat skrip, membantu yang namanya script continuity. Ini departemen artistik, banyak banget, nanti teman-teman bisa baca, ya, terutama dipimpin oleh perancang tata artistik atau disebut production designer. Jadi jangan salah ya, production designer ini adalah penata artistik, bukan orang yang mendesain produksi. Kalau yang mendesain produksi adalah produser dibantu oleh line producer atau disebut perancang produksi. Jangan disebut production designer. Itu nanti akan salah kaprah. Departemen suara dipimpin oleh seorang sound designer. Ini pekerjaannya belakangan, tetapi ada yang pekerjaannya di awal. Ini adalah sound recordist. Ya, dia merekam secara langsung di lapangan. Berikutnya adalah departemen editing. Ini kerja dalam senyap. Kalau dulu editor itu bekerja setelah film selesai karena filmnya dicuci. Kalau sekarang tidak. Hari pertama syuting selesai pun seorang editor sudah bisa bekerja karena menggunakan offline dan menggunakan digital, ya, sudah tidak menggunakan analog lagi. Bahkan kasus beberapa pembuat film besar seperti Spielberg itu berkomunikasi dengan editornya terpisahkan benua. Sekarang pun kita bisa menggunakan duit transfer, kita syuting di Cirebon, kita edit di Jakarta. Datanya dikirim, editornya bisa kerja di Jakarta. Itu kemajuan teknologi yang harus kita syukuri. Nah, itu tadi, saudara sekalian, gambaran tentang produksi film cerita, di mana yang berkaitan dengan kru, berkaitan dengan alat, sama dengan dokumenter maupun iklan. Ya, karena iklan pun ada yang isinya fiksi, simple scene atau cerita pendek, ada yang isinya adalah tanpa ada cerita tetapi menjual produk. Oke, kita lanjut ke dokumenter. Seperti apa sih produksinya, sistem produksinya? Sepertinya nggak jauh berbeda. Produksi dokumenter. Nah, ini kita lihat sama, masih pengembangan ide, kemudian masuk ke praproduksi, kemudian masuk ke produksi. Kemudian pasca produksi ada editing, ada mixing. Mixing adalah pencampuran gambar dan suara. Kemudian siap idam atau disebut rilis. Tergantung mau diputar di mana. Kalau bioskopnya banyak, maka harus di-copy banyak harddisknya. Itu yang disebut copy release. Itu yang akan dibawa ke 21 untuk diputar menggunakan digital cinema projector atau DCP. Hampir sama juga, saudara sekalian, kalau kita bicara di dokumenter, ada dua mata di dalam pengembangan ide. Yang satu adalah dari ide cerita, ide yang akan diangkat, topik yang akan diangkat, atau kalau dalam dokumenter, subjek yang akan diangkat. Ngomong apa ini, gitu kan? Apakah ngomong orang, umpamanya kisah tentang perjuangan seseorang yang terlupakan, atau ngomong gedung yang sudah tua sekali tapi sudah mulai dilupakan,
atau bicara tentang company profile perusahaan, profil sebuah perusahaan, sejarahnya. Kalau emang dia sudah didanai oleh sebuah institusi, yang ada masalah, yang kiri nggak usah dipikir. Tetapi kalau ini kita sebagai pembuat independen, bukan pemerintah, atau sebagai produser yang memang bergerak untuk menginisiasi proyek, maka pendanaan adalah salah satu kebutuhan pokok. Bagaimana kita dapat dana? Membuat proposal. Maka di dalam pengembangan ide, dalam dokumenter kita bicara dengan ide dan pengembangannya, seperti tadi. Ya. Kemudian diskusi dengan penyandang dana. Nah, ini yang agak beda. Di dalam dokumenter, riset adalah hal yang nomor satu. Karena yang kita angkat adalah hak yang faktual dan aktual. Fakta dan hal-hal yang mungkin baru, peristiwa yang baru, atau peristiwa lama yang kembali menarik, atau hal yang sedang menjadi trending. Umpamanya kita bicara tentang mural, gitu. Bagaimana sejarah mural? Nah, kita bicara tentang dokumenter. Oh ya, saya akan sampaikan ada dua hal di sini. Dokumenter itu adalah ranahnya di film. Kalau yang teman-teman lihat di televisi, dalam program TV, itu namanya adalah feature. Itu masuk ke dalam news atau news feature. Itu berdasarkan fakta, tetapi lebih ringan. Dan opini pembuatnya sangat kuat. Ya, jadi tidak sangat mendalam. Kalau dokumenter, baik itu TV dokumenter maupun dokumenter televisi maupun dokumenter film yang lain, itu detail sekali. Mungkin kalau teman-teman langganan Netflix bisa lihat dokumenter yang terakhir adalah dokumenter tentang petenis Jepang, Naomi, yang kemarin membawa obor Olimpiade. Itu juga menarik, yaitu bicara tentang bagaimana seorang warga campuran, bapaknya Haiti, ibunya Jepang, sampai dia bisa dipercaya membawa obor Olimpiade Tokyo. Nah, setelah riset pendahuluan adalah proposal, diskusi proposal, kesepakatan pendanaan, begitu ada dana, riset lagi. Karena yang pendahuluan itu nggak perlu uang, semua perlu data. Baru menjadi sebuah skenario. Di dalam dokumenter dimungkinkan treatment saja, dimungkinkan. Tetapi ada yang sampai ke skenario. Kenapa? Karena subjeknya itu hidup jalan terus. Kita nggak mungkin bisa menghentikan umpamanya aktivitas pasar. Nggak bisa. Makanya dalam dokumenter, pada saat kita syuting, pengambilan gambarnya lebih banyak daripada film fiksi. Yang disebut yang namanya syuting rasio. Ada 1:3, dokumenter bisa 1:5 sampai tak terhingga. Tergantung kebutuhan. Lanjut, berikutnya adalah riset pada dokumenter. Tadi sudah saya jelaskan. Riset ini sangat penting dan wajib. Jangan lupa, kalau teman-teman, kalau belajar semacam dokumenter seperti feature, teman-teman harus melakukan riset. Riset, sekali lagi riset. Apa yang di riset? Di sini. Data tulisan, dari buku, majalah, surat kabar, data visual, foto, lukisan, poster, data audio. Kenapa? Karena itu menjadi sumber dari cerita itu. Karena harus fakta. Kalau kita bicara pahlawan PON ke-1 yang sekarang jadi tukang batu gitu, mana buktinya dia menjadi anggota peraih medali perak PON? Loh, ternyata masih digantung. Ya. Bersebelahan dengan cangkul, itu cuma digantung aja udah buluk gitu. Nah, itu adalah data visual dan data-data lainnya. Ini teman-teman bisa baca. Berikutnya adalah praproduksi. Ini hampir sama, hanya harus ditetapkan lagi subjek dan lokasi. Kemudian harus ada alternatif kalau tiba-tiba subjeknya sudah berpindah. Karena ini adalah dokumenter, fakta. Ya, jadi harus dianalisa. Jangan-jangan pada saat kita riset 2 minggu yang lalu, begitu kita datang, si tokoh sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus datangi narasumbernya. Ada nggak foto-foto beliau? Ada. Nah, itu harus kita lakukan. Seleksi kru, peralatan, akomodasi, perizinan, jadwal syuting, lokasi di luar negeri. Kalau kita ke luar negeri, apa yang boleh dan tidak. Yang terakhir adalah anggaran. Ya, anggaran itu penting karena itu akan menjadi perekat semua pada saat kita syuting. Produksi tinggal perekaman gambar, koordinasi seluruh departemen artistik, teknik, dan administrasi.
Jangan lupa, baik di cerita maupun dokumenter maupun iklan adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Apalagi sekarang era pandemi. Ini bisa memakan biaya 10-20% dari budget karena setiap kru harus setiap hari antigen. Yang harganya sekarang udah diturunkan bisa sekitar 150-an. Kalau minta PCR lebih gawat lagi bisa sampai 500 ribuan. Nah ini keselamatan kesehatan kerja. Yang membedakan dengan cerita yaitu inventarisasi shot dan transit dialog hasil lapangan. Semua shot harus ditulis, dicatat dan ditempelkan di data di hard disk. Ini isinya apa? Kemudian dialog harus ditulis. Setiap orang ngomong apa sih? Kemudian harus ada editing script. Kenapa editing script? Jadi skenario itu diedit lagi karena mungkin terjadi perubahan pada saat di lapangan. Kalau ada narasi, dibuatlah narasi script. Siapa yang baca? Narator. Itu semua dilakukan di editing offline, kemudian ditambahkan dengan special effect dan sebagainya di editing online, campurkan dengan gambar dan suara, maka film tersebut siap beredar di lapangan. Itu tadi mengenai dokumenter, saudara sekalian. Saya akan lanjutkan mengenai iklan. Ini jangan lupa ini yang dijelaskan oleh Pak Arda nanti mengenai distribusi dan CBC. Strateginya satu, sebagai pembuat film independen, jangan lupa berjejaring, bersilaturahmi. Di situ akan terbuka akses. Dengan adanya akses akan ada peluang. Kalau ada festival, ikut. Kalau ada komunitas, ikut saja ke situ. Lanjut TVC, ini sedikit aja. Karena televisi production ini sangat beda. Ini kami orang film atau orang televisi hanya sebagai bagian kecil. Ini aja gambaran saja. Ini saya ambil dari materinya seorang profesor dari Vietnam ya, mengenai bagaimana sebuah TVC ini dibuat dan sekarang masih digunakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa maupun orang yang ingin tahu tentang produksi TV. Jadi di sini ada tiga komunitas. Yang satu adalah klien, orang yang mau mengiklankan produknya. Yang kedua adalah advertising agency atau agen advertising atau biro iklan. Kemudian baru production house. Jadi kita itu ada yang ketiga, ya. Jadi dari klien membrief atau memberikan gambaran tentang produk barang yang akan diiklankan, kemudian disampaikan kepada agensi akan membuat presentasi kepada klien. Setelah oke, baru diturunkan kepada kami di production. Mulailah pre-production, production, dan post-production. Setelah oke, baru diedarkan. Ini hanya sebagian kecil gambarannya, ini seperti ini. Di sini ada bicara tentang consumer insight. Jadi bagaimana sih wawasan tentang masyarakat yang mau beli produk itu? Ini semua ada di advertising. Kemudian bagaimana statement kondisi barang ini, bahwa tadi kita bicara Indomie, masih menarik enggak? Atau Doni saingan dengan Molto. Kemudian kompetitifnya, analisanya gimana? Nah ini semua adalah di ranah orang komunikasi, di ranah advertising. Ini mungkin nanti teman-teman yang dari periklanan mungkin akan lebih jelas untuk jelas. Kalau saya hanya memberikan gambaran saja, nanti bisa dibaca. Ini adalah develop ini inovatif ide. Ini dari sana ada akun eksekutif dan kreatif director. Ini ada di advertising, di agensi. Kemudian dia akan membrief, ini ada kreatif team, ini masih di advertising semua. Ada art director, copywriter itu yang menciptakan kata-kata seperti kalau sudah lama duduk lupa berdiri. Ada artis, ini nanti yang akan membacakan atau sebagai berperan. Kemudian kunci dari materi ini adalah storyboard. Ya, jadi kalau kita bicara advertising itu adalah acuannya adalah storyboard. Yang itu yang akan menjadi pegangan kami orang televisi maupun film. Ini nanti akan di-approval, disetujui, serahkan ke klien. Pengalaman kami, ada storyboard pun yang ditandatangan pada saat agensi dan klien datang di lokasi, tetap mereka yang punya kuasa. Kami nggak bisa apa-apa. Minta di retake sampai 10 kali pun tetap harus kita ikutin. Karena kita adalah bagian dari 3 layer, bukan second layer lagi.
Nah, ini adalah tanggung jawab kami di orang film dan televisi. Ada pre-production, production, post-production. Production proses, ini adalah kerjasama antara agensi dengan production house. Kemudian kalau perlu grafis desain, maka ada animator atau ada animasi. Kemudian dilaporkan lagi ke klien. Kami bersepakat antara advertising dengan PH, kita sampaikan ke klien. Ini adalah pre-production-nya. Semua harus di approval sampai properti wardrobe harus rekomendasi dari klien. Tapi kalau kliennya udah oke, advertisingnya masih minta lebih sempurna. Kenapa? Kalau memuaskan maka dia besok akan dikontak lagi. Ini adalah production process. Ya. Talent confirmed contract, musik confirm masih adalah pre-pro meeting. Ya, ini kaitannya dengan presentasi kemudian sampai ke sistem pembayarannya. Proses ini adalah kerjaan kami, ada produser, ada director, kamera, lighting, director assistant, talent. Production process, ini nanti masuk post production-nya, editing offline, computer graphic, online approval, kalau ini masih belum puas, bisa diulang lagi. Memang iklan itu melelahkan, tetapi income-nya, pendapatannya juga bisa 5 atau 10 kali lipat dari kalau teman-teman mengerjakan bidang yang non iklan. Final step adalah digital data kita store untuk diputar di TV stasiun, outdoor advertising, dan di wall yang kalau di jalan-jalan yang besar itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Subagjo Budi Santoro MSN yang telah memberikan materinya mengenai bagaimana teknis dalam memproduksi film ya Pak ya. Silakan Bapak mungkin sambil ngopi ya Pak. Sambil kita ya, menunggu. Maaf sambil minum ya Pak ya. Iya, mangga Bapak, silakan Pak. Ya, punten ya. Silakan. Ya, sambil menunggu ada peserta yang bertanya, silakan Bapak santai dulu aja Pak ya, minum nggak apa-apa, sambil ngemil juga nggak apa-apa Bapak. Oh nggak apa-apa. Iya. Oke, silakan kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menekan tombol tangan dan nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau di luar ini mungkin yang masih ada kaitannya silakan, dengan produksi atau editing, karena sangat teknis ini tadi. Oke Bapak, bentar Pak ya. Ya, monggo. Silakan dari peserta. Silakan Bapak, barangkali ada yang mau disampaikan lagi sambil menunggu peserta yang ingin bertanya. Ya, mungkin yang perlu saya sampaikan adalah yang terjadi selama ini kan orang melakukan produksi film tidak mengikuti SOP yang dijalankan, sehingga nanti akan berimbas pada ke over budget. Nah ini yang sangat disayangkan. Yang kedua adalah masalah perizinan, itu juga kadang-kadang lupa dijalankan. Kemudian masalah kalau dokumenter lebih yang kaitannya dengan hal-hal yang sensitif, ya itu harus sangat-sangat diperhatikan. Karena sebagai pembuat film kita harus menjaga yang kaitannya dengan tidak menyinggung yang kaitannya dengan SARA. Ya kalau enggak nanti akan tentunya film itu akan jadi masalah. Banyak film yang mungkin karena memang lebih banyak menyerempet ke masalah politik, ya itu akan lain lagi ranahnya. Jadi kita tahu dokumenter banyak jenisnya, apakah itu dokumenter perjalanan, sejarah, kemudian dokumenter ilmu pengetahuan. Kemudian banyak dokumenter yang menyinggung mengenai wacana-wacana yang sedang ramai saat ini. Ya, itu akan kita lihat bagaimana kondisi situasi politik di negara itu sendiri masing-masing. Jadi memang harus sebagai pembuat film kita harus benar-benar prepare. Maka yang namanya tahap development maupun tahap praproduksi, mengantisipasi tahap nanti pada saat kita distribusi dan eksekusi. Oke, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, di sini ada saudara Aulia yang ingin bertanya ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, tadi ada pre dan proses produksi. Saya pernah mendengar bahwa ada yang namanya post produksi. Jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan post produksi itu?
Nah, Ya. itu Pak, silakan dijawab Oke. dengan singkat, padat, dan jelas Pak. Karena Ya, mengingat terima waktu, kasih. ya Pak ya. Ya, ya, terima Silakan kasih Pak. Bu. Jadi sebenarnya itu bahasa saja ya, di dalam produksi tadi sudah disampaikan. Dalam bahasa Inggris itu namanya pre-production, production, post-production. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebut praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi post-production itu adalah tahap akhir dalam pembuatan film, di mana sutradara sudah membuat filmnya yang direkam oleh kameramen. Rekaman tersebut, baik rekaman gambar maupun rekaman suara yang diambil oleh ya sound recordist, ini nanti akan diedit. Tahap editing itu yang disebut post production. Nah, tahap post production itu ada dua. Post production yang mengerjakan kaitannya dengan suara dan gambar hasil lapangan, itu tanggung jawabnya adalah editor. Untuk pengerjaan suara yang di studio, jadi penata suara itu ada dua. Penata suara di lapangan disebut sound recordist, penata suara di studio disebut sound editor. Pada saat menyatukan suara dari dialog musik efek, maka yang disebut sound mixer. Pimpinannya namanya sound designer. Nah, setelah suara dan gambar ini dijadikan satu, dicampur menjadi sebuah film, di dalam sebuah citra bergeraknya ada suaranya, ini siap diedarkan. Ini yang disebut rilis. Ya, jadi kalau kita bicara tentang belajar editing, ada yang namanya materi shot. Ya, materi shot ini kemudian diinventaris, dicek apa saja isinya, kemudian namanya digitizing. Materi shot ini masukkan ke dalam komputer. Editing yang pertama adalah yang namanya menyambung tiap-tiap scene atau assembling. Setelah sesuai dengan skenario. Karena kalau kita syuting, skenario-nya loncat-loncat. Kesatuannya adalah waktu, tempat. Kalau kita syuting adalah berdasarkan kesatuan tempat. Begitu editing, berdasarkan kesatuan cerita. Acuannya apa? Skenario. Ya. Nah, kalau kita syuting, acuannya adalah director shot yang dibuat oleh sutradara berdasarkan lokasi, scene. Nah, kemudian pada saat di editing, setelah assembling yang disebut rough cut, editing kasar. Itu gambarnya belum mulus banget. Setelah itu yang namanya final cut. Itu dikerjakan dengan tahap offline kalau belum ada special effect. Begitu semua udah picture lock itu udah tanggung jawab sutradara. Ini udah oke, maka masuk ke online dan dicampur dengan suara tadi yang dibuat oleh sound designer menjadi sebuah rilis. Kurang lebih itu post production, itu tahapan ketiga di dalam produksi film. Jelas ya? Oke, terima kasih pada Pak Subagjo yang telah memberikan jawabannya. Semoga Saudari Alia sudah mengerti dan paham ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Saudari Robiatul Adawiyah. Pertanyaannya ialah, saya pernah mendapat materi di pre-produksi itu. Ada penggalian ide cerita, benang merah cerita, dan lain-lain. Apakah ada trik yang mudah untuk mengerjakan itu? Karena saya jujur masih bingung dan pusing banget katanya Pak. Enggak dijelaskan ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Memang kalau di teman-teman di SMK itu memang itu masuk ke praproduksi. Tetapi kalau nanti Anda masuk di perguruan tinggi, nanti akan dikenalkan yang dua ini, development dan distribusi dan eksibisi. Jadi yang namanya penggalian ide cerita itu masuk ke dalam bagian praproduksi. Sebenarnya kalau ide cerita itu tadi adalah ranahnya Pak Armantono, tetapi bahwa Anda menggali cerita itu yang akan Anda angkat apa ceritanya? Itu biasanya adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang beda dan tidak biasa. Itu yang akan diangkat ceritanya. Nah, idenya itu dapat dari mana? Nah, ide ini bisa didapat dari sekeliling dari teman-teman. Atau dari Anda pernah membaca buku. Apakah Anda pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan, bisa diangkat. Tuangkanlah di dalam sinopsis ya. Jadi kita angkat dari ide, kemudian jadi temanya tentang apa? Tadi umpamanya pusing mencari cerita untuk diangkat menjadi film, kemudian tuangkan dalam sinopsis. Kenapa Anda pusing di situ?
Nah, setelah sinopsis jadi, buatlah ke treatment. Di situ ada lokasi-lokasinya sudah jelas, baru skenario. Nah, untuk itu memang harus banyak berlatih, banyak menonton. Jadi kita nonton film pendek di YouTube banyak, ya film pendek, dan akan lebih bagus. Saran saya kalau belajar itu nonton film yang nggak ada dialognya dulu. Dari FL2S itu, festival untuk pelajar itu, banyak film-film yang tanpa dialog. Ya, di situ menyiapkan Anda untuk membuat sebuah cerita yang visual, seperti kata Pak Armantono tadi, harus visual gitu. Kalau cuma ngomong saja, nanti namanya jadi telenovela, kayak radio yang dikasih gambar. Karena teman-teman nggak mungkin seperti itu, ya. Jadi kembali lagi untuk penggalian ide, begitu ada ide tuliskan di dalam buku atau di dalam handphone, kemudian kembangkan jadi sinopsis. Kemudian pikirkan, ini siapa sih yang nonton ide saya? Kira-kira komunikatif enggak dengan penontonnya? Apa yang menarik dari ide saya ini? Kalau kita bicara cerita. Kalau dokumenter, peristiwa apa yang akan kita angkat? Karena kalau dokumenter itu kaitannya adalah bagaimana kita mengangkat hal-hal faktual tentang manusia, waktu, dan peristiwa. Saya kira itu, tapi harus banyak berlatih, membaca, sama nonton film. Syukur-syukur seni tradisi kalau di Cirebon kan banyak ya. Jangan lupakan, kekuatan Indonesia adalah mengkombinasikan antara cerita kekinian dengan tradisi. Anda bisa lihat film-filmnya Mas Garin, film-filmnya Pak Arifin Senur yang dari Cirebon juga kan. Itu tuh mungkin bisa bisa menjadi bahan untuk pemikiran. Mudah-mudahan sih nggak pusing ya, tapi banyak nonton film, dia akan muncul itu pemikiran. Begitu, Bu. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya, sungguh sangat jelas ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari saudari Hana Amalia. Katanya, ini yang saya baca dari internet, benar nggak sih gitu kan, kalau mencari ide cerita itu terkadang terinspirasi ketika, maaf Pak, sedang berada di toilet katanya, benar nggak Pak? Oh iya, itu sangat pribadi sekali ya. Semua manusia kan ada yang sedang mandi juga tiba-tiba gitu kan. Nah, itu kalau saya pernah punya guru ya. Saya pernah punya guru orang asing. Itu kemana-mana dia bawa catatan, Bu. Bahkan di toilet, di kamar mandi pun bawa catatan. Karena kadang-kadang pada saat kita itu kan merenung ya, muncul ide. Sama saja seperti yang dilakukan oleh Archimedes pada saat dia mandi kan. Di bak itu tiba-tiba eureka, dia menemukan sesuatu hal yang kemudian menjadi penemuan tentang bejana berhubungan kalau nggak salah. Jadi saya kira itu sangat pribadi ya. Kita bisa menemukan di mana-mana. Dan banyak para pembuat film yang ide-idenya itu langsung ditulis. Karena kekuatan manusia itu berapa lama sih menyimpan keingatan itu? Itu sampai guru saya itu sampai kertasnya itu lecek. Sampai di rumah diketik lagi. Ya, betul Pak ya. Jadi gitu. Untuk menemukan sebuah ide itu bisa dari manapun ya Pak ya, dari manapun, kapanpun dan bebas waktunya. Dan bebas ya. Yang penting dituliskan, kalau enggak ya itu akan lenyap, Bu. Ya, betul Pak, betul sekali. Oke, terima kasih Bapak. Dan ini yang terakhir sekali Bapak, ada satu lagi ternyata. Monggo. Yang ingin bertanya. Oke. Ya. Pak, saya mau bertanya, katanya dari saudara Mus'ab Ibnu, biasanya dalam distribusi film itu bertahan berapa lama? Kalau film itu sudah lama tak tayang, lalu tiba-tiba tayang, masih masuk bagian distribusi tidak? Nah, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu nanti akan dijelaskan lebih panjang sama Pak Arda, dia yang akan distribusi. Tapi kalau pengalaman saya sebagai produser, bahwa kalau film yang sudah lama nggak tayang, seperti ada film yang saya pernah ikut menjadi kru waktu masih jadi asisten Kantata Takwa, dikerjakan oleh Mas Eros Jarot, kemudian Sawung Jabus sama Iwan Fales pemainnya di situ. Itu editingnya saja sampai lebih dari 15 tahun. Ya, kemudian begitu mau diedarkan kembali, maka yang dilakukan adalah strategi promosi yang gila-gilaan. Kalau enggak, karena masanya sudah lewat, dan makanya harus ditarik. Ini penontonnya generasi siapa gitu loh. Kemarin diputar ulang lagi.
Tetapi ya akhirnya yang nonton juga adalah para pecinta masing-masing, para fan masing-masing tokoh. Dan akan berapa lama? Saya kira itu tidak bisa terlalu lama. Karena kalau film bioskop itu kalau kita pasang umpamanya kita pasang hari Senin, kita naikkan itu hari Senin. Kalau sampai hari Rebo paling lambat hari Kamis penontonnya tinggal sedikit, itu hari Jumat sudah diangkat. Ya karena memang akan dimasukkan oleh film yang lain. Karena memang animo penontonnya sangat terbatas. Nah, apalagi kalau film yang lama itu harus kampanyenya luar biasa dan sekarang terbantu dengan adanya sosial media, saya kira itu bisa. Dan juga tidak terbatas hanya di bioskop saja. Mungkin banyak film yang sekarang mulai diputar juga di Netflix, di OTT, di Viu atau di video. Tapi ingat masalah promosi. Ya itu nomor satu karena itu yang menjadi acuan anak-anak sekarang generasi milenial, apakah itu lewat Twitter, apakah itu lewat Instagram dan sebagainya. Saya kira demikian Bu yang bisa saya berikan gambarannya sih. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga Saudara Musab Ibnu bisa menerima dan paham ya Pak ya. Ya, terima kasih sudah selesai sesi pertanyaan ini. Terima kasih untuk Bapak Subagjo atas partisipasinya. Semoga kita selalu sehat ya Pak ya. Amin. Salam sehat buat semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih.